Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas sebuah topik mengenai metode dalam melakukan inspeksi terhadap sebuah usability. Menurut Norman dan Nielsen, sebuah usability dia merupakan sebuah atribut yang berbentuk kualitatif di mana dia dapat kita gunakan untuk menilai sebuah interface terkait dengan seberapa mudah interface tersebut diakses, digunakan oleh si penggunanya. Istilah yang pertama adalah utility. Dia merupakan semua hal yang kita gunakan untuk menampilkan atau memprovide fitur-fitur yang kita butuhkan di dalam aplikasi yang ingin kita buat. Dan usability dia merupakan seberapa mudah fitur-fitur tersebut diakses oleh si pengguna. Nah, untuk menggabungkan usability dengan utility, kita punya sebuah istilah yang bernama useful. Terdapat 5 komponen menurut Norman dan Nielsen di dalam sebuah usability. Yang pertama adalah learnability. Jadi dia merupakan sebuah komponen yang menilai seberapa mudah suatu aplikasi atau sistem tersebut untuk dipelajari. Karena kan kalau misalnya kita melihat dari banyaknya jenis user, itu kan ada user yang mungkin dia akan mudah untuk mempelajari suatu hal dalam sebuah aplikasi, atau mungkin ada juga user lain yang dia kesulitan dalam mempelajari sebuah aplikasi. Kemudian yang kedua adalah efisiensi, di mana sebuah efisiensi yang dimaksud di sini adalah saat pertama kali si pengguna melihat desain atau belajar atau mengakses desain yang kita buat, maka seberapa cepat mereka dapat mengerjakan task-task atau seberapa cepat mereka dapat menjalankan si fitur tersebut. Kemudian yang ketiga adalah memorability. Memorability ini adalah sebuah komponen tentang seberapa mudah si pengguna mengingat langkah-langkahnya mungkin, atau mengingat komponen-komponen, atau mengingat fitur-fitur yang ada di dalam desain yang kita buat. Semakin cepat si pengguna untuk mengingat apa yang ada di dalam aplikasi kita, maka tingkat memorability-nya adalah semakin baik. Terus yang keempat adalah error. Jadi pada error ini dia berlaku seberapa banyak error yang dibuat oleh si pengguna dalam mengakses desain atau aplikasi yang kita buat. Tentunya semakin banyak errornya, maka aplikasi yang kita buat atau desain yang kita buat itu juga akan semakin buruk gitu. Jadi tantangan kita di sini itu adalah kita harus bisa meminimalisir error yang dilakukan oleh si pengguna. Dan yang terakhir adalah satisfaction. Jadi seberapa puas si pengguna terhadap desain atau produk atau aplikasi yang kita buat. Mengapa sebuah proses evaluasi usability itu penting? Jadi yang pertama, dia bisa kita gunakan untuk mencari atau menemukan dan mengeliminasi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sebuah usability, sebuah aplikasi. Kemudian yang kedua, sebuah evaluasi usability ini bisa kita gunakan untuk mempelajari seberapa mudah produk atau aplikasi atau desain yang kita buat. Nah, yang ketiga adalah membantu kita dalam mengembangkan sebuah website atau produk berbasis mobile yang lebih user-friendly. Oke, kemudian ada sebuah pertanyaan, kapan sebuah evaluasi usability ini bisa kita lakukan? Jadi sebenarnya sebuah evaluasi usability ini bisa kita lakukan dengan 2 tahap. Jadi yang pertama adalah di tahapan awal, dan yang kedua di tahapan berikutnya. Nah, tahapan berikutnya ini bisa sesering mungkin, atau mungkin hanya 1 kali di evaluasi akhir, itu juga bisa kita lakukan gitu. Nah, di sini kita harus selalu menguji atau mengevaluasi desain yang sudah kita buat sebelumnya agar sistem yang kita kembangkan ini dapat sesuai dengan harapan si pengguna dan dapat sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan dari si pengguna tersebut. Karena kan seorang pengguna itu kan dia memiliki latar belakang yang berbeda-beda, entah dari sisi pengalamannya, kemudian entah dari sisi umurnya, atau pendidikannya, atau masalah aspek-aspek yang lainnya. Untuk melakukan evaluasi, ini kita bisa membaginya menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah menggunakan usability inspection. Jadi kita akan menginspeksi dulu usability-nya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah usability testing. Jadi kita akan menguji tingkat dari usability-nya.
Oke, perbedaannya untuk yang usability inspection ini dilakukan oleh expert, kemudian untuk yang usability testing ini dilakukan oleh user atau calon user. Kemudian yang akan dicari dalam proses usability inspection, ini dia merupakan data-data yang sifatnya suplemen. Kemudian untuk yang usability testing, yang akan digali itu adalah data-data yang sifatnya primary atau data-data utama. Nah, datanya sendiri untuk yang inspection, dia kebanyakan dia merupakan data-data yang sifatnya kualitatif. Sedangkan kalau yang usability testing, ini dia bisa kualitatif, bisa kuantitatif, atau bisa gabungan dari keduanya. Oke, kemudian untuk tahapannya itu sendiri, untuk yang usability inspection, itu biasanya dilakukan pada saat proses pengembangan atau pembuatan si desain produk itu sendiri. Sedangkan kalau yang usability testing dia dilakukan di akhir saat desainnya sudah jadi, kemudian ingin diujikan ke pengguna. Nah, ini kita bisa menggunakan usability testing. Nah, untuk yang inspection ini kita bisa menggunakan dua metode seperti yang saya bilang di awal tadi. Jadi kita bisa menggunakan metode cognitive walkthrough dan yang kedua kita bisa menggunakan heuristic evaluation. Sedangkan kalau untuk yang usability testing, kita bisa menggunakan banyak sekali metode, contohnya ada usability testing, kemudian ada benchmark testing, kemudian ada competitive usability testing, dan metode-metode yang lainnya. Yang hanya kita fokuskan di sini adalah untuk yang usability inspection dengan metode cognitive walkthrough dan juga heuristic evaluation.